Sudah lebih dari 2 tahun perang Rusia-Ukraina berkecamuk dan sejak hari pertama invasi Rusia, Luxembourg telah menunjukkan solidaritas terhadap Ukraina. Padahal bisa dibilang mereka ini adalah negara kecil. Tentaranya cuma 1000-an lebih tapi mereka sampai berani memesan 600-an roket lama di era Uni Soviet di pasar terbuka untuk dikirim ke Ukraina. Meski akhirnya mereka hanya sempat mengirimkan sekitar 600 roket, tapi itu lumayan untuk digunakan oleh pasukan Ukraina hingga akhirnya bantuan negara-negara barat tiba. Dan sejak saat ini, Luxembourg semakin membuktikan dirinya sebagai negara kecil yang mampu mengatasi masalah besar. Sebab mereka sangat berupaya untuk menjaga pasokan senjata Ukraina sejak awal. Tapi sejauh mana sih kekuatan militer Luxembourg? Mari kita lihat sama-sama. Luxembourg adalah sebuah negara kecil di Eropa Barat yang memiliki sejarah militer yang unik. Mereka merdeka setelah perjanjian London pada tahun 1867 yang mengatur statusnya sebagai negara netral. Pada awalnya, Luxembourg bahkan tidak memiliki pasukan militer yang signifikan dan bergantung pada perlindungan negara-negara tetangga. Selama Perang Dunia Pertama dan Kedua, Luxembourg sempat diduduki oleh Jerman dan mereka tidak lagi mempertahankan posisi netralnya dan berusaha untuk mendapatkan kembali kemerdekaannya serta memperkuat kemampuan pertahanannya. Mereka merekrut pasukan kecil bersifat sukarelawan sebagai bagian dari struktur militer negara hingga memberlakukan wajib militer pada November 1944. Namun pada tahun 1967, Luxembourg mendirikan angkatan bersenjata kecil yang dikenal sebagai Arme Luxembourgeoise dan sistem wajib militer pun dihapuskan. Luxembourg termasuk dalam 12 negara pendiri NATO pada tahun 1949. Meskipun jumlahnya paling sedikit dibanding anggota NATO lainnya, tapi pasukan Luxembourg ini cukup aktif terlibat dalam misi perdamaian internasional di bawah naungan PBB dan NATO. Mereka juga pernah terlibat dalam Perang Korea tahun 1950 sampai 1953 dengan bergabung dalam kontingen Belgia lalu ke pasukan PBB. Kini, mereka juga telah mengalami modernisasi dan perluasan struktur organisasi militer. Ya, walaupun untuk tahun 2023, Luxembourg berada di peringkat 126 dari 145 negara dengan peringkat Power Index sebesar 2,8202. Mungkin karena anggaran pertahanan mereka hanya sebesar 600 juta US dollar atau 9,56 triliun rupiah. Belum lagi jumlah populasi Luxembourg hanya 650.364 orang saja. Jadi memang sedikit warganya. Gak heran pula kalau mereka hanya mampu melatih lebih dari 1000-an personil militer aktif setiap tahunnya tanpa ada pasukan cadangan dan paramiliter. Tapi mereka tetap percaya diri karena terus bekerja bersama pasukan dari Belgia, Ceko, Jerman, Belanda, dan Norwegia. Tentu saja tantangan internal seperti korupsi yang meski rendah tapi tetap ada menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi militer Luxembourg tidak bisa berkembang sangat pesat. Belum lagi ditambah dengan isu-isu geopolitik di Eropa, seperti krisis migrasi, ketegangan dengan Rusia, dan perubahan dalam Uni Eropa juga tentu berdampak pada Luxembourg. Luxembourg memiliki 1.128 personil angkatan darat, dan sekitar 12% diantaranya adalah perempuan. Dan sebagai negara yang terkurung daratan, Luxembourg tidak memiliki angkatan laut. Begitu juga dengan angkatan udaranya, mereka tidak memilikinya tapi punya beberapa pesawat. Nah, kamu mungkin bingung, kok punya pesawat tapi nggak punya angkatan udara? Iya, tapi begitulah kenyataannya. Meski ada beberapa pesawat didaftarkan sebagai pesawat Luxembourg, namun sebenarnya statusnya sebagai pesawat bersama anggota NATO yang bisa digunakan jika dibutuhkan. Satu yang pasti, Angkatan Darat Luxembourg memiliki total armada mencapai 180 unit. Mereka tidak memiliki tank tempur utama, mereka hanya memiliki 14 unit Humvee sebagai kendaraan lapis baja. Humvee juga dikenal dengan High Mobility Multipurpose Wheel Vehicle, disingkat HMMWV. Kendaraan penggerak 4 roda militer kelas truk ringan ini awalnya dikembangkan oleh perusahaan Amerika Serikat, AM General, dan menjadi salah satu yang paling dikenal dan banyak digunakan di seluruh dunia, mencapai 66 negara. Kendaraan ini disebut sebagai tulang punggung Angkatan Bersenjata Amerika Serikat karena sudah ada 281.000 unit Humvee yang diproduksi dan penggunaannya tidak terbatas hanya pada keperluan militer.
Humvee pertama kali diperkenalkan pada tahun 1983 dan dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan militer seperti pengangkut personil, ambulans medis, kendaraan pemadam kebakaran, dan bahkan kendaraan lapis baja untuk transportasi dan dukungan logistik di medan perang. Dan salah satu keunggulan Humvee adalah modularitasnya. Kendaraan ini dapat dilengkapi dengan berbagai jenis perlengkapan dan senjata tambahan seperti senjata mesin, rudal anti-tank, atau peralatan komunikasi. Selain itu, Luxembourg memiliki ATF Dingo buatan Jerman. Kendaraan lapis baja ini dirancang dan diproduksi oleh perusahaan Jerman Krauss-Maffei Wegmann pada awal tahun 2000 sebagai respon terhadap kebutuhan militer untuk kendaraan lapis baja yang dapat memberikan perlindungan terhadap serangan ranjau dan serangan bahan peledak improvisasi selama konflik di Afghanistan dan Irak. ATF Dingo juga bisa digunakan untuk berbagai peran militer, termasuk sebagai kendaraan pengintaian, transportasi personil, dan kendaraan pengangkut logistik, serta dilengkapi dengan sebuah senapan mesin ringan tipe MG3, sebuah senapan mesin Browning M2, serta sebuah HK-GMG. Dan salah satu senjata anti-tank yang mereka andalkan adalah BGM-71 TOW, rudal yang dirancang khusus untuk menghancurkan kendaraan lapis baja. Terutama tank ini dikembangkan oleh Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Sistem peluncuran TOW dilengkapi dengan peralatan optik yang memungkinkan operator melihat target mereka melalui teleskop sebelum dan selama penerbangan rudal. Ini memungkinkan operator untuk memantau dan mengarahkan rudal menuju target dengan lebih akurat. Selain itu, rudal ini menggunakan wire guided alias panduan dengan kabel yang terhubung ke peluncur dan rudal. Operator mengendalikan arah dan pemandu rudal melalui kabel ini sehingga bisa mengarahkan rudal secara presisi ke target bahkan pada jarak yang cukup jauh. Rudal ini menjadi salah satu sistem anti-tank yang paling terkenal karena telah digunakan oleh lebih dari 60 negara dan berpartisipasi dalam berbagai konflik militer di seluruh dunia. Selain itu, pasukan militer Luxembourg dilengkapi dengan kendaraan non-lapis baja seperti yang bisa kamu lihat dalam tabel ini. Yup, tidak banyak memang kendaraan militer yang mereka miliki. Tapi jangan salah, saat Ukraina pertama kali diinvasi oleh Rusia, Luxembourg adalah salah satu yang paling gercep dengan langsung mengirimkan 14 ambulans lapis baja ke Ukraina demi menolong pasukan dan nyawa warga sipil. Di saat negara lain masih menimbang-nimbang akan mengirim bantuan apa saja, Luxembourg bergegas cukup cepat. Sedangkan untuk armada angkatan udaranya, mereka memiliki 2 jenis kendaraan, yaitu 1 unit pesawat pengangkut Airbus A400M dan 2 unit helikopter Airbus H145. Airbus A400M adalah pesawat multiperan yang pertama kali disetujui oleh anggota NATO, yaitu Jerman, Spanyol, Prancis, Britania Raya, Turki, Belgia, dan Luxembourg. Ini adalah pesawat angkut tercanggih, teruji, dan tersertifikasi yang ada karena memiliki daya jelajah maksimal sejauh 8.900 km. Dan luas ruang kargonya bisa mencapai 340 meter kubik, sehingga mampu memuat 9 palet militer standar dengan 54 tentara dapat duduk di kursi samping. Namun yang pasti jumlah pasukan yang bisa dibawa itu mencapai 116 orang, sebab pesawat ini memiliki kemampuan maksimal berat muatan hingga 37 ton dan dapat menurunkan pasukan terjun payung dan kargo secara bersamaan. Begitu juga dengan helikopter Airbus H145 yang sebenarnya multiperan karena dirancang untuk berbagai aplikasi, termasuk transportasi medis dan tugas-tugas pemadam kebakaran, meski sebenarnya lebih sering digunakan sebagai helikopter medis darurat alias sebagai helikopter ambulans, sebab dilengkapi dengan peralatan medis yang canggih. Kapasitas penumpang helikopter ini hingga 9 orang dengan kru sebanyak 2 orang. Panjangnya mencapai 13,03 meter dan tinggi 3,45 meter. Dengan kecepatan jelajah hingga 246 km per jam. Ya, hanya itu yang dimiliki oleh Luxembourg. Tidak ada pesawat tempur dan pesawat serang sama sekali. Apalagi UAV alias drone. Di saat negara-negara lain sedang berlomba-lomba memiliki dan menambah alutsista tercanggih mereka, Luxembourg seakan cuek aja. Toh mereka bisa membuktikan meskipun mereka negara kecil namun tetap kuat karena selalu mengambil bagian dalam operasi dan misi NATO di seluruh dunia, mulai dari Afrika, Afghanistan, hingga Korea, yang berarti mereka ini memiliki kemampuan menjalin kerjasama dengan banyak negara lain dengan baik.
Dan terbaru mereka memberikan kontribusi dukungan logistik dan transmisi satelit di Lituania sejak 2017.